Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan presentasi bisnis internasional yang berjudul Political Economy of International Trade. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Putri dengan NIM akhir 065. Perkenalkan, nama saya Rania Kanaya dengan NIM akhir 055. Lalu table of content-nya adalah yang pertama ada instrument of trade policy, lalu ada the case of government intervention, lalu ada the case of free trade, lalu ada development of the global trading system. Baik, yang pertama mengenai kebijakan perdagangan internasional, di mana kebijakan ini ada dua, yaitu kebijakan perdagangan bebas dan juga kebijakan perdagangan protektif. Untuk kebijakan perdagangan bebas ini merupakan kebijakan yang diciptakan dengan tidak adanya hambatan untuk melakukan proses perdagangan internasional di suatu negara, dan untuk kebijakan perdagangan protektif ini merupakan kebijakan yang agak krusial. Jadi lebih banyak hambatan untuk melakukan perdagangan internasional di suatu negara. Kebijakan perdagangan protektif ini secara garis besar ada dua cara untuk memproteksi kepentingan dalam negeri dari dampak negatif perdagangan. Yang pertama ada kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif. Untuk kebijakan tarif sendiri dengan instrumen berupa bea atau pajak, yang non-tarif dengan instrumen kuota, larangan, subsidi, dan lainnya. Next. Selanjutnya, bentuk kebijakan tarif ada tiga, yaitu tarif ekspor atau export duties, pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain atau barang yang keluar dari custom area suatu negara yang memungut pajak. Yang kedua ada tarif transit atau transit duties, pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut tujuan akhirnya adalah negara lain. Yang terakhir ada tarif impor. Import duties adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan-ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Next. Selanjutnya ada jenis tarif. Yang pertama ada tarif ad valorem atau dasar nilai. Jadi besarnya bea itu ditentukan oleh tingkat persentase dengan harga CIF, di mana CIF sendiri itu adalah cost atau biaya produk, insurance atau asuransi, freight atau biaya angkut. Jadi contoh harga CIF sendiri itu sebesar 100 US dollar dan besarnya tarif bea masuk itu 10% dengan kurs 1 sama dengan Rp15.000. Maka bea masuk sebesar 10% tadi dikali dengan 100 dikali 15.000 sama dengan Rp150.000. Untuk yang kedua ada tarif ad spesifik, yaitu dasar jumlah dengan besarnya bea didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang. Contohnya adalah tarif pembebanan bea masuk untuk beras pada Juli 2019 ditetapkan sebesar 450 per kilogramnya. Maka berapapun harga beras itu tidak akan berpengaruh terhadap besaran bea yang masuk. Yang ketiga ada tarif compound, yaitu pengenaan tarif yang merupakan kombinasi dari ad valorem dan ad spesifik. Contohnya yaitu sejenis barang tertentu dikenakan bea 10%, ad valorem ditambah dengan Rp50.000 setiap unitnya. Next. Untuk bentuk kebijakan non-tarif ada 9. Yang pertama ada kuota ekspor-impor, yaitu pembatasan impor atau ekspor merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor atau diekspor. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu, perusahaan, atau instansi. Yang kedua adalah larangan impor. Itu merupakan kebijakan oleh pemerintah yang dilakukan dengan cara melarang impor dengan maksud dan tujuan tertentu. Misalnya larangan impor pakaian bekas, karena barang yang diimpor itu adalah barang yang berbahaya atau ilegal, atau larangan impor beras ketika musim panen untuk tujuan melindungi petani dalam negeri. Yang ketiga adalah larangan ekspor, yaitu larangan ekspor merupakan kebijakan pemerintah yang melarang barang dan jasa dijual keluar melewati batas negara karena maksud dan tujuan tertentu. Misalnya
agar stok dalam negeri itu terpenuhi dahulu atau dapat pula karena alasan politis, misalnya larangan ekspor benih lobster, larangan ekspor rotan mentah, larangan ekspor senjata ke Indonesia oleh Amerika Serikat. Next. Yang keempat ada subsidi ekspor, yaitu merupakan instrumen yang diberikan pada barang-barang ekspor yang akan berdampak pada turunnya harga jual barang yang diekspor. Nah, kebijakan ini akan mendorong peningkatan ekspor. Subsidi ekspor itu dapat berbentuk pembayaran langsung, pinjaman berbiaya rendah, dan keringanan pajak untuk eksportir. Yang kelima ada diskriminasi harga, yang merupakan suatu tindakan di mana negara melakukan penerapan harga barang atau komoditas dengan harga yang berbeda di negara lain. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perang tarif agar barang dagang laku di pasar internasional. Nah, untuk diskriminasi harga ini tuh biasanya tarif dikenakan lebih murah atau lebih mahal. Next. Yang keenam ada dumping, yaitu produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri sendiri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping itu dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti-dumping atau dengan tarif impor yang lebih tinggi. Yang ketujuh ada persyaratan kandungan lokal, yaitu kebijakan yang mensyaratkan perusahaan multinasional untuk menggunakan presentase tertentu dari bahan dan komponen-komponen tertentu yang diproduksi dalam negeri sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap industri domestik atau national protection. Misalnya dalam produk mobil yang dijual di Indonesia harus terkandung komponen yang diproduksi di Indonesia. Next. Yang ke-8 ada standarisasi produk. Salah satu poin terpenting dalam perdagangan antar negara yaitu adalah adanya kesamaan standar atau kesamaan bahasa, kesamaan aturan, sehingga setiap produk atau produk barang atau jasa itu yang dijual di setiap negara memberikan manfaat bagi konsumen di negara tersebut. Ini juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Misalnya produk luar dijual di Indonesia harus berstandar SNI, labelisasi halal untuk produk makanan, dan sertifikasi dari BPOM. Yang kesembilan ada premi ekspor. Merupakan kebijakan untuk memberikan dana tambahan kepada eksportir yang berhasil mencapai target produksi atau target ekspor. Atau sebuah prestasi yang ditentukan oleh pemerintah lah. Premi itu berbentuk pemberian dana langsung atau cash, diskon bunga kredit, biaya pameran ekspor, atau bentuk lainnya. Maka dengan adanya premi ini memberikan beberapa keuntungan diantaranya yaitu harga jual lebih terjangkau, mendorong produsen meningkatkan hasil produksinya, dan menjaga kesinambungan perusahaan. Next. Lalu selanjutnya ada the case of government intervention, di mana ada alasan perlunya intervensi di pemerintah. Yang pertama ada melindungi pekerjaan dan industri, yaitu pemerintah seringkali merasa perlu melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri yang dianggap tidak adil, terutama untuk menjaga lapangan pekerjaan. Lalu ada keamanan sosial, di mana seperti pertahanan dianggap sangat penting sehingga perlu mendapat perlindungan khusus dari pemerintah. Lalu yang ketiga ada pembalasan, di mana ancaman untuk membatasi perdagangan bisa menjadi alat tawar-menawar agar negara lain mau membuka pasarnya atau mengikuti aturan main yang adil. Lalu yang keempat ada melindungi konsumen, di mana pemerintah ingin melindungi konsumen dari produk berbahaya yang diimpor dari luar negeri. Ada keamanan sosial, yaitu kebijakan perdagangan bisa mencari cara untuk menekankan negara. Dan yang terakhir ada memajukan tujuan kebijakan luar negeri, di mana beberapa pihak berpendapat bahwa perjanjian dagang harus mencakup perlindungan lingkungan dan pemerintah berhak membatasi perdagangan jika dianggap merusak lingkungan. Lalu ada yang pertama ada argumen industri baru di mana
banyak negara berkembang memiliki potensi keunggulan komparatif dalam sektor manufaktur. Namun, industri manufaktur yang baru muncul seringkali tidak dapat bersaing dengan industri yang telah mapan di negara-negara maju. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada industri baru tersebut untuk sementara waktu sampai mereka cukup kuat untuk menghadapi persaingan di pasar internasional. Lalu yang kedua ada kebijakan perdagangan strategis di mana dalam sektor yang memerlukan skala ekonomi besar, hanya sedikit perusahaan yang mampu beroperasi secara menguntungkan di pasar global. Sebuah negara dapat menguasai ekspor dari produk tertentu jika perusahaan-perusahaannya menjadi pelopor di bidang tersebut. Selanjutnya ada the case for free trade, yaitu didefinisikan sebagai perdagangan bebas sebagai kesepakatan antara dua atau lebih negara untuk mengurangi hambatan terhadap impor dan ekspor di antara mereka. Dalam kerangka ini, barang dan jasa dapat dibeli dan dijual melintasi batas internasional dengan sedikit atau tanpa tarif pemerintah, kuota, subsidi, atau larangan yang menghalangi pertukaran tersebut. Untuk argumen perdagangan bebas, yaitu ada 4. Yang pertama ada keuntungan komparatif, yaitu mendapatkan manfaat maksimal melalui perdagangan bebas jika mereka fokus pada produksi barang yang dapat mereka hasilkan dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang cepat, jadi negara-negara dapat menarik investasi asing dan menyediakan lapangan pekerjaan yang relatif tinggi bagi pekerja lokal. Yang ketiga ada akses ke harga global yang lebih rendah, yaitu memungkinkan produsen untuk menawarkan harga yang lebih rendah untuk barang jadi dan meningkatkan daya beli konsumen secara keseluruhan. Yang terakhir, diversifikasi produk, yaitu negara-negara dapat mengimpor barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri sehingga memperkaya pilihan bagi konsumen dan memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Untuk tantangan dan kekhawatiran dari perdagangan bebas ini adalah kehilangan pekerjaan di sektor tertentu. Jadi proteksionis seringkali berargumen bahwa perdagangan bebas dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan di industri domestik yang tidak mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Nah, hal ini tuh menimbulkan kekhawatiran tentang dampak sosial dari pergeseran ekonomi. Yang kedua, ketergantungan pada pasar global, di mana negara-negara mungkin menjadi terlalu bergantung pada pasar global untuk barang-barang penting yang dapat menempatkan mereka dalam posisi rentan selama krisis internasional. Yang terakhir, ada praktik bisnis itu tidak etis. Jadi ada kekhawatiran bahwa perusahaan akan memindahkan operasi mereka ke negara-negara dengan regulasi lingkungan atau ketenaga kerjaan yang lebih lemah dan menciptakan praktik bisnis yang tidak etis. Selanjutnya ada Development of the Global Trading System, di mana dari Smith hingga Depresi Besar, yaitu dalam buku The World of Nations, Adam Smith mengenalkan konsep tangan tak terlihat dan mendukung pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. Pada abad ke-20, ekonomi neoklasik berkembang dengan fokus pada keseimbangan pasar. Namun, Depresi Besar pada tahun 1930-an menunjukkan keterbatasan pasar besar, memicu proteksionisme seperti Undang-Undang Hawley-Smoot. Lalu ada 1947-79 GATT, liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, di mana GATT didirikan pada tahun 1947 yang bertujuan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan global. Setelah Perang Dunia Kedua, GATT mendorong liberalisasi perdagangan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi banyak negara. Lalu 1980 hingga 1993 atau tren proteksionisme, di mana pada tahun tersebut proteksionisme meningkat sebagai respon terhadap ketidakseimbangan ekonomi global. Keberhasilan ekonomi Jepang dan defisit perdagangan Amerika Serikat memicu tekanan untuk melindungi industri dalam negeri. Lalu
The Great Round and the World Trade Organization, di mana putaran Uruguay pada 1986 memperluas cakupan GATT ke jasa dan kekayaan intelektual. Hasil utamanya adalah pembentukan WTO pada tahun 1995 yang menggantikan GATT sebagai lembaga perdagangan global. Lalu ada WTO, yaitu pengalaman hingga saat ini, yaitu Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, telah berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan global sejak didirikan. WTO berhasil membuka pasar di berbagai sektor seperti telekomunikasi dan jasa keuangan, serta memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Namun, WTO juga menghadapi tantangan, termasuk perbedaan antara negara anggota mengenai isu-isu seperti pertanian, kekayaan intelektual, dan anti-dumping. Pertemuan di Seattle pada tahun 1999 menandai titik balik dengan adanya protes besar-besaran terhadap globalisasi. Agenda utama WTO saat ini adalah mengurangi tarif subsidi dan hambatan investasi dan memperkuat pelindungan hak kekayaan intelektual. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.